Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk mujian menyembah Tuhan. Dan pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita keluarga dari Pendeta Dwi. Ya, boleh berdiri Pak Dwi bersama istri dan anak. Kita sambil tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan untuk kembali Pak. Dan Pak Dwi ini yang minggu lalu saya sampaikan bahwa beliau akan menjadi pendeta utusan dari gereja Isa Al-Masih Jatinegara. Dia fokus melayani di sebuah yayasan bernama Yes Ministry. Itu ada beberapa pelayanannya ya Pak Dwi ya. Dan nanti kita akan juga mendukung biarlah apa yang Pak Dwi gumulkan dan kerjakan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada pagi hari ini votum juga doa berkat akan dilayani oleh Pak Dwi. Karena sementara saya menggantikan Pak Neles Bapak Ibu. Jadi silakan Pak Dwi untuk memimpin dalam votum dan nanti akan doa berkat juga. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita menghampiri Tuhan dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Bapa. Begitu baik, begitu mulia, begitu agung nama-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh Tuhan datang dalam rumah-Mu Tuhan. Kami siap dilawat Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Karena kami percaya ibadah dalam pagi ini pertolongan kami datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatnya. Biarlah anugerah, sejahtera dan sukacita turun bagi kami semua. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, senang sekali hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji, menyembah nama Tuhan, mari kita ambil saat terus sejenak, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat sepanjang 1 minggu pekan ini ya Tuhan. Engkau telah mengurapi kami ya Tuhan. Engkau telah menjamah kami dan keluarga kami Tuhan. Engkau telah mencurahkan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan nafas hidup. Terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan untuk keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan,
Dengan apa ya Tuhan kami membalas atas semua kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Selain dengan seluruh hidup kami Tuhan. Dan persembahan yang terbaik di dalam hidup kami ini ya Yesus, hanya untuk Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan korban kami Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, hanya untuk kebaikan yang Engkau telah berikan bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Segala puji syukur matanya bagi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kaulah harapanku. Yes, benar Tuhan. Kau harapan kami Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau selamatkan hidupku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan lagi, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya minta Bapak Ibu untuk nyanyi kembali lagu ini untuk jemaat saja. Amin Tuhan, benar Tuhan. Amin.
Sama-sama kita nyanyikan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. 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 Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lamanya mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu Yesus. Ya Rabba ya Reki ya Rabba ra, 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 ra. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Oh Yesus, segala puji syukur, hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Bangga besar Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagiku Tuhan. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, benar Yesus, sebab hanya Engkaulah yang lebih tahu Tuhan apa yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan.
Dan kami hanya berserah kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan, pengharapan dan penolong dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami ini ya Tuhan. Haleluya. Siap memuji untuk nama Tuhan. Katakan Amin. amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah ubahkan hidup kita, angkat tangannya. Haleluya. Beri salam satu dengan yang lain. Kita katakan Tuhan Yesus kita sungguh mempesona. Haleluya. Hey. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi, sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin Yesus. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Hey. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Boleh jabat tangan dengan satu yang lain, pegang tangan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Ya la 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 la. Whoa, oh, 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 oh. Ya la 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 la. Mahkota kehidupanku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan amin. Amin. Haleluya, biarlah api kemuliaan Tuhan menyala dan tercurah atas kita. Haleluya. Tepuk tangan lagi yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa
datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi. Siap-siap, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Sekali lagi dengarkanlah suara nafiri. Jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Haleluya. Dengarlah suara nafiri memanggil semua. Datang untuk amin. Dengarkanlah suara memanggil Gereja Tuhan mari sama-sama nyanyikan. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, Segala raja, segala raja. Amin. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan nanti dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Nehemia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi jalan kami Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kasih-Mu Tuhan melimpah atas kami Yesus. Apa yang kami pinta pasti Tuhan Engkau jawab dan Engkau berikan Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau tidak membiarkan kami sendiri di dunia ini Tuhan. Kau selalu menyertai setiap jalan kami Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan
katakan lagi, sekali lagi, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri aku bintang, haleluya. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kau beri aku bintang, kau beri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau
menjadi bapa, untuk kami menjadi anak-anak yang senantiasa setia, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Engkau sebagai Bapa, pimpin kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berfirmanlah pada pagi hari ini, biarlah kami diubahkan oleh firman Tuhan. Kami diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah, dalam pimpinan, dalam pembentukan Tuhan atas segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur bahwa dalam setiap kehidupan kita Tuhan senantiasa menyertai, memimpin dan menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membuka firman Tuhan, saya ingin kita memperhatikan ada seorang laki-laki memegang 2 handphone, saudara ya, 2 handphone. Beberapa di antara kita mungkin langsung bisa menebak itu handphone apa. Ya, satu itu handphone iPhone, saudara ya, yang sebelah sini. Lalu yang kedua itu adalah handphone apa, saudara? Realme, yang punya langsung tahu, saudara. Tapi Bapak Ibu kalau kita perhatikan handphone zaman sekarang, khususnya iPhone ya, itu semakin ke sini itu semakin mirip. Ya, dulu kalau kita punya handphone, iPhone misalnya, kemudian kita punya handphone merek yang lain, itu berbeda desainnya. Desainnya beda, tapi semakin ke sini semakin mirip, saudara. Jadi kalau mau mirip-mirip iPhone, belilah yang sampingnya, saudara ya. Ini bukan promo ya. Tapi ada kemasan, ada desain yang semakin lama, yang namanya handphone itu semakin menyerupai satu dengan yang lain. Semakin menyerupai satu dengan yang lain. Tetapi saudara, meskipun desainnya mirip, isinya beda, saudara ya, isinya beda. Meskipun casingnya, luarnya, bahkan mungkin juga layarnya itu mirip, tapi di dalamnya itu berbeda. Bapak Ibu yang biasa memakai handphone Android akan kesulitan memakai handphone iPhone, ya. Jadi lebih baik nggak usah, saudara ya, daripada pusing ya. Kayak Pak Yifta dikasih kasih iPhone sama Pak Adi pasti pusing. Kata Pak Yifta, jual aja Pak Adi, saya minta uangnya aja katanya. Kenapa pusing, saudara? Kenapa nggak biasa pakai? Begitu sebaliknya orang yang biasa pakai iPhone suruh pakai Android juga akan ada penyesuaian, saudara. Enggak langsung gampang dia bisa mengoperasikan segala macam. Kenapa? Karena di dalamnya itu berbeda. Ya, cara mengoperasikan berbeda. Cara untuk menginteraksi, jadi connected satu dengan yang lain itu berbeda. Semuanya beda, saudara. Jadi ada di dalamnya program yang berbeda. Sehingga tampilan iPhone seperti ini, tampilan Android seperti itu. Ya, kalau WhatsApp di Android begini, WhatsApp di iPhone begitu. Jadi berbeda, saudara, berbeda. Kenapa? Dalamnya berbeda. Maka ada istilah namanya software. Ini yang paling tahu Om Sam sama Nael sebenarnya, saudara. Tapi Nael lagi seminar ya di Thailand ya. Saya tanya, bahasa Thailand enggak? Enggak, bahasa Inggris. Siapa tahu Nael bisa bahasa Thailand ya. Apa? Saudi Cup. Jadi Bapak Ibu, dalam handphone itu ada namanya software yang membedakan antara satu handphone, khususnya handphone Android dan handphone iPhone, saudara. Ada software yang berbeda sehingga keduanya menampilkan tampilan dan juga layanan yang berbeda. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, itu juga begitu ya. Itu juga begitu. Mungkin tampilan kita sama dengan tetangga kita, ya. Hidup kita mungkin mirip dengan tetangga kita. Kita bangun pagi, tetangga kita bangun pagi, ya. Kita bekerja, rekan kita juga bekerja. Lalu kita punya keluarga, orang yang tidak percaya juga punya keluarga. Kita punya kemiripan kehidupan, tetapi Alkitab berkata bahwa kita itu harus berbeda dengan dunia ini. Berbeda apa? Bukan berbeda tampilan luarnya. Bukan berarti kalau dunia ini bekerja, kita enggak bekerja. Kenapa? Aku mau berbeda. Ngapain? Tidur, saudara ya. Aku mau males-malesan. Padahal dunia sedang sibuk bekerja. Tidak. Bukan luarnya yang berbeda.
tapi software di dalamnya, saudara. Itu yang harus berbeda kita sebagai orang percaya. Kita mungkin sama melakukan semua aktivitas di dunia ini. Sama dengan semua orang yang bekerja, kita bekerja. Sama dengan semua orang punya keluarga, kita punya keluarga. Sama dengan orang punya suami atau istri, kita juga punya. Tetapi kita harus berbeda dari dunia ini, kata firman Tuhan. Apa yang berbeda? Yang di dalam, saudara. Softwarenya harus berbeda. Yang di dalam hatinya harus berbeda. Motivasinya harus berbeda. Cara pandangnya harus berbeda. Sehingga kita sebagai orang percaya, saudara, kita hidup. Mohon maaf, ini agak batuk, saudara, ya, beberapa hari ini ya. Kita standby dulu, bukan cuma Pak Yipta yang batuk, saya juga batuk, Pak. Oke. Jadi bukan hanya apa yang di luar yang berbeda, bahkan mungkin sama dengan orang lain, tetapi yang di dalam harus berbeda, saudara. Apa yang di dalam? Pikiran kita harus berbeda. Hati kita harus berbeda. Kalau dalamnya sama, itu berarti kita tidak berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat sebenarnya apa yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Dalam diri kita itu harus punya nilai berbeda apa dengan dunia ini. Dalam diri kita itu harus punya motivasi yang berbeda apa dengan dunia ini. Sehingga kita disebut Kristen. Dan yang lain disebut sebagai bukan orang percaya. Mari bersama-sama kita akan baca Alkitab kita di kitab Kolose pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Ini kalau nggak berhenti ganti Pak Dwi yang khotbah nih ya. Kita tembak ya Bapak Ibu ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat, saya akan membacanya, Bapak Ibu dapat menyimak. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekali lagi ayat 1 dan 2 terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita perlu bersama-sama renungkan sebagai orang Kristen, saudara, sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita perlu punya satu software, satu program, ada satu perspektif, yaitu bahwa setiap kita itu adalah makhluk yang kekal. Saya dan saudara adalah makhluk yang kekal. Kita tidak hidup hanya sementara di dunia ini, saudara. Kita tidak hidup hanya 70 tahun di dunia ini. Tetapi kita adalah makhluk yang kekal. Kita begitu diciptakan, kata firman Tuhan, manusia dicipta menurut gambar Allah. Diciptakannya mereka. Dan salah satu sisi gambar Allah itu adalah kekekalan, saudara. Jadi kalau saya ada saat ini, itu ada untuk seterusnya, untuk selamanya, melampaui kematian. Ya, kalau Pak Hadi ada saat ini, bukan hanya di dunia ini, tapi untuk seterusnya melampaui kematian. Kalau Pak PI ada juga ya Pak PI ya, bukan hanya Pak PI yang ada di dunia ini, tapi seterusnya melampaui kematian. Jadi manusia, gereja, setiap saudara itu diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Kita punya awal, tapi kita tidak punya akhir. Kalau Allah itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Tapi kita punya awal, diciptakan. Tapi kita kemudian menjadi serupa dengan Allah dalam hal kita adalah makhluk yang kekal. Ini software pertama, saudara.
Kalau orang Kristen tidak punya pemikiran bahwa dia makhluk kekal, saudara, dia akan menjadi orang yang sama dengan dunia ini. Yang sama dengan dunia ini. Yang hanya berpikir 70 tahun hidup di dunia ini. Dan kemudian mereka akan mengejar segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkan berbagai hal, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan kehidupan nanti bagaimana, tidak peduli dengan kehidupan kekal kelak bagaimana, enggak peduli. Kenapa? Karena mereka adalah manusia dunia yang bukan orang percaya. Tetapi orang percaya itu mereka sadar bahwa mereka adalah makhluk yang kekal. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki dalam hidup kita itu sudut pandang kekekalan. Ya, sudut pandang kekekalan. Kita harus punya sudut pandang kekekalan. Bahwa ketika kita ada saat ini, suami kita, istri kita, anak kita ada saat ini, cucu kita juga ada saat ini. Mereka harus punya sudut pandang kekekalan, Bapak Ibu. Bahwa mereka tidak hanya ada, lalu dipersiapkan untuk mereka bisa dewasa dengan baik. Mereka ada lahir, lalu dipersiapkan supaya mereka kelak bisa bekerja dengan baik. Mereka ada dipersiapkan supaya mereka bisa studi dengan baik. Itu semua harus kita kerjakan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus mempersiapkan juga cara pandang kekekalan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada cucu. Bahwa mereka dicipta oleh Allah di dalam kekekalan. Nah sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dunia hanya berpikir hidup berhenti setelah usia 70 tahun. Ketika dunia berpikir bahwa hidup akan berhenti setelah usia 80 tahun. Kita harus punya sudut pandang kekekalan. Bahwa ada kehidupan yang jauh lebih panjang. Ya, bahkan panjangnya itu enggak punya garis finish. Kalau kita sekarang hidup kita punya garis finish secara badan, saudara. Ya, kalau udah 60, 70, itu udah 80, mendekati finish, saudara. Itu fair, itu objektif. Gak mungkin orang 80 lalu kemudian dia masih muda seperti Bu Silvi misalnya ya. Dia akan menua. Kenapa? Karena akan menuju kepada garis finish. Itu gak bisa kita tolak. Ini fakta yang kita gak bisa pungkiri, saudara. Nah tetapi ada kehidupan setelah itu yang gak punya garis finish. Nah itu kita harus punya sudut pandang ini, saudara. Kalau kita punya sudut pandang bahwa kehidupan tidak hanya berhenti di dunia ini, kehidupan itu akan terus sampai kekekalan, kita akan bisa hidup dengan bijak di dunia ini, saat ini saudara. Di 70 tahun usia kita itu kita akan bisa hidup dengan bijak. Makanya ada orang bilang begini saudara, ya ini ada benernya, ada enggak benernya, tergantung sudut pandangnya. Tapi kadang-kadang ada benernya juga. Orang ngomong kayak gini, udahlah gak usah kerja mati-matian. Ya, dibilangnya apa? Uang gak dibawa mati katanya. Rumah gak dibawa mati. Kadang-kadang itu kalau ditujukan kepada orang yang malas, itu salah. Ya. Orang yang malas kalau ngomong, udahlah gak usah kerja mati-matian. Emang kamu kerja? Kagak. Ya gimana saudara? Kerja aja enggak udah ngomong kerja mati-matian. Tapi kalau pada orang yang selalu mengejar dunia ini, mengejar kekayaan, mengejar ini, mengejar itu, meninggalkan keluarga, mengejar ini, mengejar itu, meninggalkan ibadah, mengejar ini, mengejar itu, meninggalkan pelayanan. Nah orang seperti itu baru pas saudara. Jangan kerja mati-matian, uang gak dibawa mati saudara ya. Nah itu pas, tapi yang malas kamu harus kerja saudara ya, kamu harus kerja. Saudara kenapa itu punya sisi benarnya, karena memang ada begitu banyak itu hancur keluarganya, hancur imannya, hancur hubungannya dengan Tuhan. Karena mereka mengejar berbagai hal yang dunia tawarkan, lalu mereka berpikir mereka udah nyaman, udah happy, udah bahagia, lalu kemudian Yesus berkata malam ini tak ambil nyawamu, selesai semua. Itu kan percakapan Yesus dan orang muda yang kaya saudara. Jadi suatu waktu orang muda kaya datang kepada Yesus, Tuhan Yesus katanya, wah aku ini udah punya banyak hal, punya banyak gandum. Udah punya wadah 1 gudang, 2 gudang, 3 gudang. Lalu Yesus berkata, apa fungsinya gandum di gudangmu itu? Kalau malam hari ini nyawamu diambil oleh Bapa di surga katanya. Enggak ada fungsinya. Nah orang yang punya sudut pandang kekekalan,
dia akan tahu prioritas, saudara. Bahwa apa yang menjadi prioritas. Bahwa jangan sampai urusanku di dunia ini, kepuasanku di dunia ini itu membunuh prioritas kehidupan yang kekal. Yang sebenarnya itu kehidupan yang sejati, yang tidak punya garis finish itu hilang, hancur, terlepas gara-gara apa di dunia ini. Nah, orang yang punya sudut pandang kekekalan, dia akan bisa hidup dengan bijak. Sama juga saudara ya, tidak perlu kita ngomong, wah aku sama dia sampai mati tidak akan berdamai. Misalnya saudara ya, masalah sama orang, masalah sama keluarga, masalah sama teman, gak usah dipikir terlalu berat saudara ya. Kenapa? Karena kita punya kehidupan yang indah saudara. Tidak ada yang perlu kita berantem sampai aku harus menang. Aku harus mengalahkan dia, aku harus menghabisi dia. Saudara, jangan berhenti, jangan berpikir hidup di dunia ini saja. Kita punya hidup kekekalan. Jadi santai saja menghadapi semua hal, saudara. Kenapa? Karena ada kehidupan yang kita harus perhatikan. Tidak hanya ada di 70 tahun kita hidup, 60 tahun kita hidup. Ada kekekalan. Ada kekekalan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dikatakan carilah perkara yang di atas, saudara. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita nggak usah mikirin kita makan apa, saudara ya. Kita harus mikir. Bukan berarti kita nggak harus mikirin anak kita sekolah di mana, kita harus mikir. Tapi kita jangan sampai kehilangan sudut pandang kekekalan dalam semua yang kita kerjakan di dunia ini, saudara. Jangan sampai kita kehilangan sudut pandang kekekalan dengan semua kesibukan planning ya. Tahun ini kita akan mencapai ini, 5 tahun lagi keluargaku mencapai itu. Dengan semua planning jangan lupa ada kehidupan kekekalan. Ada perkara yang di atas di mana Kristus ada dan kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini software pertama ya. Ini aplikasi yang kita harus install dalam pikiran dan hati kita bahwa aku dicipta untuk kekekalan. Jangan sampai aku karena apa yang di dunia ini, di bumi ini saudara, aku akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai karena perkara yang di bumi ini, aku akhirnya meninggalkan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai karena apa yang di bumi ini, akhirnya kita hidup meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai. Kenapa? Karena ada kekekalan yang menanti kita. Semua manusia itu adalah manusia makhluk yang kekal. Makhluk yang kekal. Maka kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kita harus punya sudut pandang kekekalan. Kita harus menanamkan kepada anak-anak kita. Kamu dicipta untuk kekekalan. Mungkin saat ini enggak terlalu ngerti anak-anak kita. Tapi sedikit demi sedikit kita kenalkan mereka tentang kerajaan sorga yang akan dinikmati orang percaya. Kita perkenalkan mereka akan hubungan dengan Allah yang akan mereka nikmati selama-lamanya. Kalau mereka melihat, oh Pak ada yang mati Pak, ya kan. Misalnya kita ajak anak kita itu ke mana rumah duka gitu ya. Kita ceritakan bahwa ini bukan selesai, ini bukan akhir hidup nak. Nanti ada kehidupan kekal yang omah kita sedang jalani bersama dengan Allah dalam kekekalan. Jadi kamu harus setia ya. Kamu harus mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang kamu alami, nggak usah terlalu dipikir berat-berat saudara ya. Sampai kita stres, sampai kita tertekan. Kenapa? Ada kehidupan yang indah di mana dosa tidak lagi berkuasa. Di mana kejahatan tidak lagi ada. Di mana fitnah nggak lagi ada. Di mana gosip nggak lagi ada saudara. Apa itu? Kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Nah itu hal pertama yang kita perlu bersama-sama miliki. Hal yang kedua saudara. Bahwa selain kita adalah makhluk yang kekal dalam Kristus, saudara. Di dalam Kristus itu ada kemuliaan yang kekal. Amin, saudara. Dalam Kristus, bukan dalam kebaikan kita. Dalam Kristus,
bukan dalam nama siapapun di dunia ini. Dalam Kristus, bukan dalam kehebatan manusia kita. Tapi dalam Kristus itu ada kemuliaan kekal. Kita akan lihat sebentar saudara. Oh saya tas ini. Dikatakan demikian bahwa sebab kamu telah mati, saudara ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, saudara, yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Ada waktu di mana Kristus akan menyatakan diri kelak. Di masa akhir, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam dunia teologi ya, kalau belajar sekolah Alkitab itu ada sebuah mata kuliah namanya eskatologi, saudara ya. Apa itu eskatologi? Eskato itu artinya akhir. Bahwa pada satu waktu nanti, di masa yang akhir itu, Kristus akan menyatakan diri. Dia akan datang. Dan apabila dia menyatakan diri, saudara, kita yang di dalam Kristus itu dikatakan, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang Kristen itu masih, memang ini agak sensitif ya. Banyak orang Kristen itu masih takut dengan kematian, saudara. Masih takut. Kadang-kadang saya juga takut, saudara. Kalau udah batuk, wah jangan-jangan saya mau mati ini. Kalau udah batuknya itu over gitu ya, wah gimana nih. Dan seterusnya, saudara. Semua orang mungkin secara umum takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu satu kehidupan atau satu garis yang kita nggak tahu setelah itu tuh ada apa, saudara. Padahal firman Tuhan udah mengatakan bahwa mereka yang di dalam Kristus, saudara, itu akan mengalami kemuliaan, akan mengalami damai. Maka saya sering sampaikan, akan mengalami rest in peace, saudara ya. Bukan rest in trouble, bukan dalam masalah restnya. Kalau di luar Kristus itu rest in trouble, saudara ya. Tapi dalam Kristus itu ada rest in peace. Betul-betul dalam damai sejahtera Allah, dalam kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita berkata bahwa di sana itu kita akan mengalami yang namanya semua keindahan yang tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di dunia ini. Ya. Yang tidak bisa dilihat atau tidak pernah dilihat oleh mata kita. Yang paling indah semua di dunia ini ada kemuliaan yang jauh lebih indah. Jauhnya itu bukan cuma jauh 2 kali lipat. Jauhnya bukan cuma jauh 10 kali lipat. Jauhnya bukan cuma jauh 100 kali lipat lebih indah, tidak. Tapi indahnya itu tidak terbatas, bayangkan. Saudara. Kita lihat, wah Gunung Fuji di Jepang. Gunung Fuji di Jepang. Waduh, keren sekali. Saljunya keren sekali. Kita lihat, saya cuma di YouTube, saudara ya. Jangan bayangkan saya pernah ke sana, saudara ya. Gambarnya itu aja udah bagus. Wah, teman saya itu ke Jepang di-upload di reel Instagram. Wah, keren sekali. Tapi Alkitab berkata kemuliaan yang dipersiapkan bagi orang percaya itu jauh lebih indah daripada Gunung Fuji di Jepang, saudara. Jauhnya itu bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tidak terbatas, tidak terpikirkan keindahannya. Jadi Bapak Ibu yang gak sempat ke Fuji Jepang, tunggu sampai Tuhan memanggil, saudara ya. Kita akan lihat keindahan yang jauh lebih indah. Jadi gak usah pusing, saudara. Pokoknya kalau punya sudut pandang kekal itu gak usah stres, saudara. Apapun masalahnya udah akan berakhir. Dan ada sesuatu yang jauh lebih indah. Gak usah stres, gak usah iri. Gak usah kalau pengen nangis-nangis sampai tua nangis-nangis. Gak usah, saudara. Kita sukacita, happy aja. Kenapa? Ada kemuliaan yang dipersiapkan bagi orang-orang yang di dalam Kristus, saudara. Sehingga kita berkata bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita, itu menyatakan diri kelak, kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini lantas kita harus bagaimana? Nah itu pertanyaannya. Nah, kita mengatakan bahwa kita itu, saudara, di dalam Kristus itu artinya adalah kita mati, saudara, dan kita hidup dalam Kristus.
Jadi hidup dalam Kristus itu adalah kita hidup sebagai milik Kristus. Jadi begitu kita percaya jadi orang Kristen, saudara. Waktu kita percaya jadi orang Kristen, percaya Yesus mati di atas kayu salib, menebus kita, pada saat yang sama kita adalah milik Kristus. Kalau Bapak Ibu nebus rumah, pada saat yang sama rumah itu milik siapa? Milik kita. Ya. Kalau kita beli sesuatu pada saat yang sama, sesuatu itu milik saya. Itu berarti sesuatu itu tanggung jawab saya. Sesuatu itu adalah saya mau apa terserah saya dalam kekuasaan saya. Waktu kita jadi orang Kristen, saudara, kita itu harus di dalam Kristus. Harus dimiliki oleh Kristus dan memang kita adalah milik Kristus. Kita dimiliki oleh Kristus. Berarti kita harus hidup di dalam kehendak Kristus. Yang akan mengalami kemuliaan kekal tadi itu, saudara, yang akan mengalami kehidupan yang dalam kemuliaan kekal itu adalah mereka yang hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita mengalami kemuliaan kekal. Di luar itu kita tidak mengalaminya. Pertanyaannya, apakah kita punya kehidupan yang dimiliki oleh Kristus? Apakah hidup kita itu sudah ada di bawah otoritas, di bawah ketuhanan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita? Disitulah kita hidup dalam Kristus. Bukan cuman casing tadi itu ya saudara ya. Bukan cuman casing di luarnya ya. Wah, mungkin pakai jas seperti saya. Wah, ini pasti orang Kristen. Ya. Wah, mungkin juga kalau minggu ke gereja, oh ini pasti orang Kristen. Itu luar. Itu casing, saudara. Tapi casing itu tidak memastikan, menjamin isinya itu apakah Kristus atau tidak. Ya, ini mirip iPhone, saudara ya. Tapi ini bukan iPhone. Kalau dinyalakan, bukan ternyata. Tapi orang luar mungkin yang nggak terlalu tahu handphone, dia pikir wah ini iPhone. Begitu sebaliknya, oh ini mungkin mirip Realme. Tapi begitu dibuka, bukan dalamnya. Nah, kalau hidup kita itu dibuka, saudara. Hati kita itu diselidiki, kata Daud. Selidiki aku Tuhan. Kalau diselidiki, apakah di dalamnya Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saudara? Bagaimana cara ngeceknya? Lihat hidup kita setiap hari. Apakah Kristus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Bagaimana cara ngeceknya? Lihat motivasi kita mengerjakan segala sesuatu. Lihat pikiran kita ketika mikir sesuatu. Apakah ada Kristus di situ? Kalau tidak ada, berarti kita masih casing saja. Dengan semua kegiatan rutinitas gerejawi, tapi itu casing. Dalamnya itu, apakah ada Kristus yang ditinggikan, saudara? Atau yang lain yang ditinggikan? Apakah ada Kristus yang disembah? Atau yang lain yang disembah, yang dikejar mati-matian sampai dia meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan. Untuk apa? Aku mau mendapatkan ini, mendapatkan itu. Berarti bukan Kristus. Kemudian dia mungkin Natal datang, Paskah datang, saudara ya. Kayak Lenong kemarin ya, Kristen empek-empek kapal selam. Lenong wanita kemarin. Wah, datang muncul tenggelam ya. Minimal setahun 2 kali ya saudara ya. Waktu Natal, lalu waktu Paskah. Itu pun dengan catatan kalau ada konsumsi saudara ya. Kalau enggak datang juga. Kalau ada surprise. Saudara, kalau kita hidup saudara, kalau kita dibuka hati kita, apakah ada Kristus? Orang-orang Kristen ya, ada begitu banyak orang yang mengaku diri Kristen dan mungkin juga beribadah tiap minggu. Kalau dibuka hatinya, apakah Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya? Atau yang dia sembah itu adalah dunia ini. Kata Alkitab, mamon ya, uang yang disembah, posisi yang disembah. Begitu dapat uang udah lupa, udah masa bodoh dengan pelayanan. Kenapa? Aku udah puas. Begitu dapat posisi, masa bodoh dengan gereja. Aku udah dapatnya aku mau. Makanya banyak gereja itu punya ini saudara ya, apa ya? Jebakan-jebakan yang bisa membuat gereja akhirnya bergeser dari software yang seharusnya. Maksudnya adalah banyak gereja kemudian menawarkan
Macam-macam saudara. Waduh. Saya perhatikan ya, satu waktu saya melihat ada seorang pendeta khotbah. Lalu dia ngapain saudara? Dia lepas sepatunya, ditaruh di depan mimbar saudara. Jadi ini ada kursi, saya lepas ini. Sepatu taruh, lalu ngapain? Ayo Bapak Ibu Saudara, engkau yang enggak punya uang, yang miskin, yang bukan saudara miskin enggak punya uang, bukan, ini contoh aja. Maju ke depan, nah, Tuhan mengurapi sepatu saya. Begitu dia bergerak semua, memegang sepatu, dan mereka percaya Tuhan akan menjadikan kaya. Dengan apa? Pegang sepatu saudara. Ada lagi jubah, macam-macam saudara. Ada lagi, ini kan kita mengenal ya gereja Tiberias itu pakai minyak urapan itu. Tapi ada satu pendeta ini lebih lucu lagi. Minyak urapan itu saudara. Ya, kemudian dia berkata, oh ini Tuhan mengurapi minyak ini. Ayo siapa yang punya air bawa ke depan. Wah, mungkin Om Sam ada sakatonik ABC, sakatonik apa macam-macam lah minuman apa ditabur-taburi minyak. Nanti ini engkau akan mengalami ini, mengalami itu. Saudara, apa tujuannya saudara? Karena manusia haus dengan dunia ini. Begitu disajikan begitu rame saudara. Manusia haus dengan apa yang dunia berikan. Di sana tuh gereja itu menawarkan kalau datang katanya kita akan menjadi orang-orang yang kaya raya luar biasa. Saudara. Dulu satu gereja pernah di Semarang itu bikin banner besar. Apa itu? Engkau yang mengalami resesi, yang punya hutang, datang nanti lunas. Benar, itu ditulis gede-gede saudara ya. Yang punya hutang, enggak punya rumah, datang nanti punya semua. Ini bisnis properti kayaknya saudara. Datang aja saudara, siapa tahu dapat. Tapi ada begitu banyak gereja, itu semua kemana saudara? Softwarenya itu apa? Sama dengan dunia saudara. Softwarenya apa? Kita hidup di dunia ini saja. Tapi Alkitab berkata jangan kamu fokus dengan apa yang ada di dunia. Carilah perkara yang di atas. Jangan sampai kita hanya casing saja menjadi orang Kristen. Tapi begitu dibuka, dinyalakan, roh kita itu roh dunia. Jangan sampai casing saja, aktivitas saja menjadi begitu dibuka, pikiran kita dunia, bukan Tuhan. Mamon bukan Allah. Dunia bukan kerajaan sorga. Apa yang kita kejar akan menentukan siapa yang kita sembah sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersama-sama melihat bahwa kita sebagai orang percaya, kita diciptakan sebagai makhluk yang kekal. Kita harus punya sudut pandang kekekalan. Amin saudara. Kekekalan. Apapun yang terjadi di dunia ini jangan membuat engkau meninggalkan Tuhan. Jangan membuat engkau pahit sampai engkau kemudian gak mau ke gereja meninggalkan Tuhan. Jangan. Kenapa? Ada kehidupan yang indah. Saudara sebaik apapun di dunia ini pasti akan dijahati orang. Bahkan ada orang nulis itu, yang paling berpotensi dijahati orang adalah orang baik. Orang baik itu paling potensi dibohongin saudara. Kenapa? Dia baik, polos gitu-gitu aja saudara. Kenapa? Kita hidup di dunia yang berdosa. Pasti kita meskipun kita udah benar semua, tiba-tiba bos kita ngeluarin kita karena ada fitnah yang menimpa kita. Kita udah kerjain semua dengan baik, tiba-tiba mungkin kita, wah diomongin macam-macam, sehingga kita nggak dapat entah bonus, entah naik pangkat dan seterusnya. Dunia ini dunia yang berdosa, tetapi ada kekekalan. Jangan sampai masalah di dunia ini membuat kita kehilangan kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, mari kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yang kita sembah, yang kita rindukan, yang kita nantikan, yang kita cintai lebih dari apapun. Saudara, kenapa? Dalam Kristus ada kemuliaan kekal. Dalam Kristus ada kemuliaan kekal. Tidak usah kita iri dengan siapapun, saudara. Gak usah iri yang punya status di Gunung Fuji, saudara ya. Kita cukup Gunung Sahari juga gak apa-apa, saudara ya. Gunung Agung juga boleh, yang penting gunung, saudara. Kalau keduanya nggak bisa bikin gunung-gunungan, saudara ya. Di Ancol, pakai pasir. Kita nggak usah, jangan mengotori hati kita dengan semua hal, karena kita nggak mencapai yang orang lain capai. Kenapa? Yang penting kita fokus dalam Kristus. Satu waktu saya akan menikmati apa yang berlipat-lipat tak terbatas lebih indah daripada dunia ini. Apa yang berlipat-lipat
tak terbatas lebih indah dari semua yang manusia di dunia ini capai. Apa yang berlipat-lipat tak terbatas lebih indah dari apapun. Mari kita berfokus, kita ingat bahwa kita hidup bukan hanya di dunia ini. Buat Bapak Ibu yang mungkin bekerja sampai meninggalkan banyak hal, meninggalkan pekerjaan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan iman. Mari kita lihat hidup tidak hanya di dunia ini. Kalimat yang berkata, harta enggak dibawa mati untuk saudara yang seperti itu, saudara ya. Tapi untuk saudara yang malas-malas, Anda harus bekerja karena Anda tidak akan hidup kalau enggak bekerja. Tapi kita harus punya sudut pandang kekekalan dan kita harus selalu hidup dalam Kristus. Engkau milik Kristus. Jadikan Kristus Tuhan dan Raja di hidupmu. Apapun yang terjadi. Amin saudara. Apapun yang terjadi. Mau difitnah orang, mau ditekan orang, mau dikucilkan sama keluarga. Yesus engkau yang terindah. Haleluya. Mau menghadapi tantangan ini, tantangan itu, sakit ini, sakit itu. Yesus engkau yang terindah. Selalu kita arahkan hati kita kepada Kristus. Dan itu akan membuat kita terus bertahan menikmati keindahan kekekalan. Di mana Kristus menyatakan diri kelak di dalam kekekalan. Jangan biarkan hidup kita terikat oleh dunia ini, bahkan menyembah dunia ini. Tapi arahkan hati kita kepada Kristus dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan membawa segenap hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami Engkau kasihi, bukan hanya Engkau mengasihi kami di dunia ini. Tapi dalam kekekalan Engkau mempersiapkan rumah terindah saudara. Rumah yang paling dahsyat yang Kau berkata, Engkau akan tinggal bersama-sama dengan aku dalam kekekalan. Tuhan terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sudut pandang kekekalan. Bahwa kami dicipta sebagai makhluk kekal yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Tuhan ajar kami untuk menyadari hidup kami ini di dalam Kristus ada kemuliaan yang dipersiapkan. Sehingga 70 tahun kami hidup, 60 tahun kami hidup, bahkan mungkin 30 tahun lagi kami hidup. Kami hidup di dalam Kristus. Kami menyembah Kristus. Kami meninggikan Kristus. Kami memuja Kristus dan bukan dunia ini. Tuhan pimpin kami dan terus arahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Engkau yang terindah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk janji yang Engkau berikan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Nehemia atas firman Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan, mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang para petugasnya untuk maju ke depan. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam surga Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Kau berikan Tuhan kepada hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan di dalam hidup kami Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, sucikan dan kuduskan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang kami kasih di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang siap untuk memberi persembahan, kita katakan amin. Hati yang gembira, the Lord. Tapi semangat yang patah
Tuhan senang, hati yang gembira. Tuhan senang, hati yang gembira. Tuhan senang. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kita telah memberi persembahan kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan menyimak beberapa pengumuman berkenaan dengan pelayanan di tempat kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, hari Selasa kita akan kembali berdoa. Hari Selasa jam 7 malam, mari Bapak Ibu yang bisa hadir di gereja, silakan untuk berkumpul, kita akan berdoa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan, dan kita akan terus membawa agar hidup kita terus Tuhan perbaharui untuk setia saudara, sampai garis akhir ya. Setia sampai kita memasuki kekekalan yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua saudara, tanggal 14 Mei itu ada pelayanan pengobatan gratis atau klinik gratis 1 hari. Ya, klinik gratis hanya 1 hari, jangan lewatkan, lagi jualan. Jangan lewatkan. Jadi tanggal 11 Mei ya, tadi saya bilang 14 ya. 18, oh ya salah saudara ya. 11. 18 atau 11? 11. Oke. Tanggal 11. Tenang. Gini. Bukan, kayaknya lagi lapar, Pak. Tadinya 18 Bapak Ibu ya, tadinya 18, makanya mungkin beberapa masih ingat 18, tapi diajukan ke tanggal 11 saudara ya. Tanggal 11 jam 9 sampai jam 12 ya. Jam 9 sampai jam 12 tanggal 11 Mei di tempat ini ada klinik gratis 1 hari saja saudara ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang nanti saudara ya, semoga tidak, tapi kalau nanti waktu tanggal-tanggal itu mulai ada flu kayak saya ini saudara ya, semoga jangan sampai tanggal 11 saudara ya, supaya bisa melayani. Nah kalau misalnya ada sakit apa, flu, demam apa, silakan datang ke gereja dan akan ada dokter yang siap untuk melayani. Kita kerjasama dengan gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Lalu saudara minggu depan kita juga akan bikin flyer ya untuk pengobatan ini. Nanti minta tolong Bapak Ibu untuk mempublikasikan ke tetangga kanan kiri ya, RT, RW, tetangga kanan kiri untuk mempublikasikan pengobatan gratis ini. Kalau boleh tempel di rumah, tempel nggak apa-apa saudara ya, kayak pemilu itu ya, ditempel di pagar-pagar, tapi pagar rumah Bapak Ibu sendiri, jangan pagar orang. Nanti dimarahi saudara. Kanker, kantong kering. Nah, kalau itu tunggu ada pendeta kaki sepatunya taruh sini Pak, pegang. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tanggal 11 Mei jam 9, nanti minggu depan ada flyer minta tolong untuk dipublikasikan. Juga woro-woro kepada tetangga kanan kiri, dan kalau ada yang sakit bisa dibawa ke tempat ini untuk diobati di tanggal 11 itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga mau umumkan berkenaan dengan pelayanan, rencana kita akan mengadakan mission trip saudara. Tentu tidak semua seluruh jemaat tidak saudara ya, tapi ada beberapa orang yang akan melayani di daerah Boyolali saudara. Itu di tanggal 30 Juni itu ya, 30 Juni. Nanti ada tim pelayanan yang akan bergerak ke sana, lalu kita akan memberikan sesuatu yang berarti untuk pelayanan di daerah sana. Ini namanya Gereja Isa Al-Masih Jelarem, saudara ya. Susah ngomongnya kan, Jelarem ya, ada N-nya ya. Jelarem itu ada di lereng Gunung Merbabu, yang dulu banget waktu pandemi pernah kita bantu juga. Nah kita akan kunjungi dan kita akan berkati daerah sana. Nanti kita akan umumkan lebih lanjut tentang apa yang kita akan sama-sama kerjakan. Jadi tanggal 30 Juni akan ada perjalanan mission trip untuk Gereja Isa Al-Masih di Jelarem, di lereng Gunung Merbabu. Puji nama Tuhan. Dan kembali Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan, tadi mungkin beberapa jemaat yang datang setelah votum enggak mendengarkan saudara ya. Jadi di tengah-tengah kita ada Pendeta Dwi, saudara, Pendeta Dwi yang akan menjadi pendeta utusan saudara.
Apa itu pendeta utusan? Pendeta utusan adalah pendeta yang berfokus melayani dalam bidang pelayanan lain, saudara, di luar kegiatan gereja kita. Ya tentu nanti juga welcome aja ya Pak Dwi ya, kalau pas bisa melayani tempat kita, bisa datang kita welcome. Tapi beliau akan berfokus di pelayanan Yayasan Yes Ministry, itu ada persekutuan doa yang dia rintis sudah cukup lama ya Pak. Itu untuk satpam, untuk keluarga-keluarga TNI, pokoknya yang garang-garang saudara ya. Meskipun orangnya kalem sih saudara ya, tapi yang dilayani garang-garang semua. Mungkin saya mau memberi waktu untuk Pak Dwi, boleh memperkenalkan diri lebih detail lagi, juga bersama keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Pak Dwi, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk melayani tempat ini ya Pak ya, sebagai pendeta utusan dari Sinode GIA kita ya. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Pendeta Dwi, lengkapnya Dwi Wiono. Istri saya 2 anaknya ya, 2 anaknya, yang satu nggak ikut karena sudah komunitas sendiri, udah remaja, udah ibadah dari pagi tadi sudah saya antar. Dan saya melayani di Yes Ministry sudah beberapa tahun, lumayan hampir 17 tahun Bapak Ibu ya. Yang waktu saya masih mahasiswa saya itu di Tanah Abang 3 kalau di daerah Petojo, yaitu dekat Pas Pampres. Nah, di situ kami mulai melayani waktu itu, memang pertama-tama memang banyak anggota ya Pas Pampres. Akhirnya juga berkembang ke bagian keamanan dan banyak ibu-ibu rumah tangga, puji Tuhan hari ini udah lumayan. Dan kami juga sudah memberikan surat, dalam arti sudah legal, sudah ada izinnya. Jadi namanya Yes Ministry, yaitu Yayasan El Shalom Ministry Indonesia. Memang tujuannya untuk melayani mereka yang menjangkau mereka yang tidak terjangkau Bapak Ibu, yang mungkin banyak yang nggak punya passion di situ untuk melayani mereka. Dan puji Tuhan hari ini tetap ada. Dan sebelum COVID kami melayani juga di Rumah Sakit Suharto Herjan di Grogol. Ya, tapi setelah COVID ini belum dibuka lagi ibadah buat mereka ya, orang-orang ya di RSJ di sana. Dan saya juga di Kemaduka Heaven sebelum COVID juga melayani mereka, orang-orang Kristen yang mereka yang nggak punya gereja, jadi kami melayani mereka di Rumah Duka Heaven. Dan kami juga ibadahnya beda dengan tempat ini, ibadahnya setiap hari Jumat Bapak Ibu ya. Ya Jumatan jadinya, tapi Jumat malam karena banyak pekerja, jadi jam 8 malam jarang-jarang ya. Jam 8 malam kalau ada waktu Bapak Ibu boleh mampir ya, beribadah, nanti juga Pak Pendeta juga bisa melayani di sana. Ya. Dan itu aja saya rasa perkenalan saya Pak Pendeta, Pak Gem. Atau mungkin ada tanya. Bertanya jawab ya. Nanti Bapak Ibu boleh tanya setelah ibadah ya Pak. Ya puji nama Tuhan, jadi beliau sekarang menjadi pendeta dari Gereja Isa Al-Masih Jatinegara sebagai pendeta utusan yang melayani di Yayasan Yes Ministry seperti yang tadi telah beliau jelaskan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kembali lagi selamat bergabung Pak Dwi bersama Ibu, juga adik. Wah, ini aktif sekali nih. Puji nama Tuhan, dan biarlah kita dapat saling menopang. Dan satu waktu kita boleh berkunjung Bapak Ibu ya, hari Jumat jam 8 malam ya Pak Dwi ya. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapak Ibu kita akan berdoa untuk beberapa rekan sahabat jemaat kita. Yang pertama itu saat ini Pak Neles masih dirawat. Masih ya Pak Wendy ya? Pak Wendy masih ya? Yang terakhir besok Pak Wendy ya? Oh iya, habis cek darah. Jadi kita akan mendoakan untuk Pak Neles Bapak Ibu dirawat di Premier, juga kita mendoakan untuk Ibu Titi, saudara ya, di Hermina juga sedang dirawat karena trombositnya rendah, saudara, trombositnya rendah. Makanya ini kursinya agak zigzag ya, karena masih amatir penyusunnya. Jadi ini zigzag karena bukan Bu Titi ya, memang kalau Bu Titi itu mungkin dia mengenal setiap nama-nama kursi kayaknya ya. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 3 jadi rapi ya. Puji nama Tuhan, kita doakan biar Tuhan menolong dan Tuhan menyertai. Puji nama Tuhan. Dan minggu ini juga kita mendoakan beberapa jemaat yang berulang tahun. Ada minggu ini ada siapa yang ulang tahun? Siapa?
Yoel dan Oh, udah. Yoel ya, Cilia ya. Yoel ulang tahun minggu ini ya. Oke. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan, dan nanti doa berkat akan dilayani oleh Pak Pendeta Dwi. Mari kita berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau bukan hanya mengasihi kami di dunia ini, Engkau mengasihi kami dalam kekekalan, di mana hidup kami dipastikan akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami sakit, khususnya untuk Pak Neles dan juga Ibu Titi yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang terus menolong mereka, memulihkan kondisi mereka lewat semua tindakan medis yang ada. Biarlah menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Sehingga kedua anak-Mu ini, kedua pelayan Tuhan ini, mereka boleh kembali pulih untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mereka selama ini kerjakan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Oma Ike yang juga terus dalam proses pemulihan dengan cuci darah yang dikerjakan Tuhan. Biar Tuhan juga terus menolong sehingga Oma juga dapat kembali segar pulih untuk ia melayani keluarga, juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau juga berkati Oma Ice yang setia beribadah kepada Tuhan di tengah kelemahan fisik, sakit yang dia alami. Tuhan, kami pun percaya penyertaan Tuhan tidak pernah melepaskan anak-Mu ini ya Tuhan. Dan biar damai sejahtera Tuhan terus menjagai Oma Ice. Dalam semua yang dialami, dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Nah, ada kemuliaan kekal yang Tuhan siapkan baginya dan bagi gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus mendorong untuk Dinda ya Tuhan, yang juga masih bergumul dengan sakit yang ada. Tuhan, biarlah Dinda Engkau jamah hatinya. Juga untuk Ronald, Engkau jamah hati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka memiliki kekuatan iman yang cukup dahsyat untuk mereka menghadapi hal yang tidak mudah ini dengan terus percaya pada kasih Tuhan. Tuhan, Kau pimpin anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus melihat kebaikan Tuhan bahkan di tengah sakit yang dialami. Kami rindu bahwa juga pemulihan terjadi atas Dinda, pemulihan terjadi atas tubuh dari Dinda, juga hati, pikiran, rohnya Engkau pulihkan, sehingga Dinda dapat kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan, ajar kami untuk terus melihat bagaimana kami mengerjakan segala sesuatu sebagai orang percaya yang mengarahkan hati kepada Kristus, bahwa apapun yang terjadi tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan apapun yang kami alami tidak memisahkan kami dari kasih Kristus. Baik kekayaan, baik kekurangan, baik kelimpahan, baik kekurangan, baik sakit, baik sehat, tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Dwi ya Tuhan, yang bergabung bersama-sama dengan kami, dengan keluarga. Tuhan, Kau juga pimpin hamba-Mu ini. Engkau pakai lebih lagi di bidang pelayan dikerjakan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan dan mengalami kepastian keselamatan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Yoel yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan, Engkau yang akan campur tangan juga untuk anak-Mu ini ya Tuhan. Di masa kecilnya, masa pendidikannya, biar ia pun dapat terus mengenal Tuhan. Semakin mengenal, mengasihi Tuhan. Kau juga pimpin anak-Mu ini dalam studi, dalam kehidupan keluarga, juga masa depannya Tuhan. Biarlah ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kau berkata kedua orang tua untuk memimpin Yoel semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Haleluya. Kekasih Tuhan, angkatlah dua tanganmu. Jadilah terang dan garam dimanapun kau berada. Jadilah berkat dan saksi dimanapun Tuhan utus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
setiap kita yang percaya dan suatu berkat, mari kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya tak berubah selamanya. Kasih-Nya tetap sama di hidupku. Ku dikasihi Yesus selamanya. Ku mengasihi engkau saudaraku. Kasih-Nya tak berubah selamanya. Kasih-Nya tetap sama di hidupku. Ku dikasihi Yesus selamanya. Ku mengasihi engkau keluargaku. Ku mengasihi engkau gerejaku. Ku mengasihi engkau sesamaku. Puji nama Tuhan, ibadah kasih saya silakan ambil saat teduh sejenak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.